Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Az-Zulfaat, masih dengan tutorial kaligrafi dasar jilid 2. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat huruf ba, ta, sa, ya ataupun nun yang berada di awal kata. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tutorial lebih lanjut bagaimana cara membuat huruf ba, ta, sa, ya, nun yang berada di tengah maupun di akhir kata. Simak dan pahami dengan baik ya. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Bu Zulfa agar Bu Zulfa lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial berkaitan dengan kaligrafi. Terima kasih. Baiklah, yang pertama cara membuat ba, ta, sa, nun atau ya yang berada di tengah kata. Ini bentuknya sama ya, ada 3 macam bentuk. Perhatikan dengan baik ya. Bentuk yang pertama, di sini saya contohkan fihi. Ya tengah ini bentuknya panjang. Oke, seperti itu, panjang, dibuat panjang. Kira-kira ada 4 titik. Ingat, dikerjakan dengan pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, agar tulisannya bisa terkesan lebih halus. Oke, ada 4 titik ya di situ. Nah, ini yang membedakan antara tulisan yang ketikan dengan tulisan tangan. Jadi ada kemiringannya di situ, susunannya miring. Oke, diperhatikan dengan baik, itu bentuknya bentuk fa ketemu ya yang dipanjangkan. Kemudian bentuk yang kedua, ini ketika ada huruf yang sama dan dia bersamaan di situ, maka yang tengah sebaiknya agak tinggi. Jadi ada variasinya. Jadi ya tengah di sini tinggi. Di depan ada ba, ya dan ta. Nah, ya yang tengah ini ditinggikan saja biar tidak terkesan sejajar. Nah, ini bentuk yang kedua seperti itu. Jaraknya ini cuman ada celah 1 titik untuk bentuk ba yang tengah seperti ini. Jadi dibuat pendek. Kemudian oke, perhatikan. Nah, ini juga susunannya miring. Jadi tidak sejajar tapi susunannya miring. Perhatikan dengan baik ya. Oke, selanjutnya bentuk ba tengah. Nah, ini khusus ketika dia bertemu dengan huruf ro. Jadi dia bentuknya ke atas lalu sejajar tebal. Kalau tadi yang tengah tipis, kalau yang ini tebal. Nah, ini khusus ketika ketemu dengan ro, khoir, kho, ya, ro. Nah, yang pertama yang depan ditinggikan, kemudian selanjutnya dibuat lurus saja, tebal. Oke, masih ingat ya bikin ro tunggal sama seperti ro akhir. Jadi ujungnya boleh diarsir saja, boleh digambar. Jaraknya juga sama, ini ada 1 titik.
Oke, perhatikan lagi. Ini ada 3 macam bentuk. Bentuk yang pertama ini huruf sebelumnya dibuat tipis, pendek, kemudian dia menumpuk di atasnya. Ada di situ kelihatan sekali ya, ada bentuk lancip sedikit di atasnya. Nah, begitu cara menumpuknya. Jadi yang huruf sebelumnya dibuat tipis saja, kira-kira setengah jari kalam. Kemudian bentuk yang kedua ini dibuat meninggi yang depan, kemudian selanjutnya dibuat tipis. Nah, tipis seperti itu. Jadi kira-kira setengah dari kalam, boleh diarsir atau digambar dulu. Kemudian bentuk yang ketiga sama, ke atas agak meninggi, kemudian menebal. Jadi beda ya, kalau yang tengah tadi yang kedua tipis, kalau yang pertama dan ketiga ini tebal. Oke, diperhatikan perbedaannya. Baiklah, selanjutnya cara membuat ba, ta, atau sa yang berada di akhir kata ini sama. Bentuknya sama. Oke, kita mulai dari kata Habib. Ini H. Untuk detail huruf H nanti saya jelaskan di video berikutnya saja ya. Diperhatikan dengan baik saja, itu bentuknya. Kemudian ba tengah. Nah, itu ketemu ba lagi, jadi ditinggikan saja biar ada variasi bentuk huruf. Kemudian nah, ini dibuat kecil setengah dari kalam bagian sini. Kemudian ba akhir. Nah, ini ba akhir ambilnya dari atas ya. Lalu jangan lupa ya dikasih titik. Nah, titik ini tentu saja wajib untuk membedakan antara huruf hijaiyah. Oke, sekarang perhatikan kaidah dari huruf ba akhir ini. Huruf ba akhir ini bentuknya melengkung, jadi bentuknya seperti ketika kita tersenyum. Bentuknya melengkung. Nah, lebarnya ada berapa itu? 5 titik. Oke, bagian belakang itu ekornya agak tinggi ya daripada bagian depannya. Oke, selanjutnya koribun. Bentar. Sebentar. Oke, selanjutnya lafadz koribun. Koribun, qaf. Qaf bentuknya kepalanya melengkung, melingkar ya, ada lehernya, jangan lupa. Lalu ro. Masih ingat ya cara membuat ro? Ekornya dia digambar saja. Dibuat sketsa. Nah, jadi harus lancip, usahakan bentuk-bentuk ujung-ujung dari huruf itu lancip. Kemudian ya ketemu ba. Oke, ba sama tadi ya, sama bentuknya melengkung. Jangan lupa titiknya. Sekarang coba kita lihat lagi kaidahnya. Masih ingat ya kaidahnya? Yang depan ini cukup 1 titik saja. Kemudian ini melengkung, jadi ada celah 1 titik untuk lengkungannya, dan panjangnya ada berapa? 5 titik. Oke, ini nah, ini ada bentuk tak depan yang berbeda. Jadi tak depan ini kalau ketemu dengan mim
boleh diambil dari atas. Nah, melengkung ya di atasnya seperti itu. Kemudian ketemu ta, mim, tamat. Oke, jangan lupa bentuknya melengkung. Seperti apa tadi? Seperti senyuman. Nah, melengkung ya. Kemudian coba kita perhatikan di sini seperti biasa ada kemiringan dari huruf yang disusun. Nah, pasti huruf-huruf yang tersusun ini susunannya miring. Jadi miringnya hampir sama ya. Kalau kita perhatikan miringannya. Kemudian ujung-ujung dari ba, ta atau sa itu pasti lancip seperti ketika kita membuat huruf ba tunggal kemarin. Tadi cara membuat huruf ba, ta, sa akhir. Sekarang cara membuat huruf nun. Jika kita perhatikan ini seperti membuat nun tunggal ya, membuat nun tunggal. Masih ingat ya pada kelas sebelumnya? Oke, sekarang kita membuat nun akhir. Mungkin mim depan ini bundel di atas. Perhatikan cara membuatnya, step by stepnya, pertahapannya. Melengkung ke bawah, kemudian mim kedua, lalu membuat kaf ke atas, miring ke atas, lalu tarik ke bawah langsung ya, langsung tarik ke bawah, dari ke atas langsung ke bawah. Nah, kemudian ambil huruf nunnya, huruf nun, set, oke, lalu melengkung. Kita buat lengkungan di sini. Nah, jadi ingat ya, huruf nun itu huruf yang menggantung di bawah garis. Jadi harus di bawah. Berbeda dengan ba, ta, dan sa tadi, yang di atas garis dia sejajar. Kalau nun harus di bawah garis. Jadi hurufnya menggantung. Jadi seperti nun tunggal, nun akhir juga harus menggantung. Kemudian kita perhatikan kaidahnya. Ini lebarnya 3 titik saja. Kemudian atasnya tidak terlalu ujungnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ditarik garis lurus dengan depannya ini ada celah 1 titik. Kemudian di bawahnya yang belakang ada setengah titik, yang depan ada 1 titik celahnya. Seperti membuat huruf nun tunggal. Masih ingat ya bagaimana cara membuat huruf nun tunggal? Nah, kita perhatikan di sini sambungan kaf dengan nun. Nah, di situ seperti angka 2. Nah, tahu ya angka 2 gimana bentuknya? Nah, bentuk ketika disambung bentuknya seperti angka 2. Oke, selanjutnya atin. Membuat atin. Nah, ini ada ya tengah juga. Atin. Oke, membuat huruf alif dulu. Masih ingat cara membuat huruf alif? Tentu saja huruf alif itu tidak bisa berada di tengah ya. Jadi kalau tidak di akhir pasti dia tunggal. Oke, dia tidak bisa disambung. Berbeda dengan lam. Kalau lam dia boleh disambung. Oke, sambungannya ini ketemu tak, lam ketemu tak tipis saja. Jadi setengah dari kalam boleh diarsir juga boleh. Kemudian ke atas ini buat variasi. Jadi biar tidak sejajar, untuk ya ini dibuat agak ke atas. Nah, kemudian dibentuk membuat seperti angka 2 ke bawah bersambung dengan nun. Nah, nun melengkung di bawah, dia menggantung. Jangan lupa titiknya.
ya, untuk membedakan antara huruf hijaiyah. Kemudian coba kita perhatikan kaidahnya lagi. Masih ingat ya, ada berapa titik? 3 titik. Kemudian ada celah 1 titik di atas dan di bawah. Dia melengkung dengan celah 1 titik di depan dan setengah titik di belakang. Nah, oke. Masih ingat? Perhatikan lagi seperti angka 2 di sebelah situ. Nah, seperti angka 2, ketika ya bertemu nun, ya depan ketemu nun. Nah, jadi seperti membuat angka 2 lalu melengkung. Kemudian bentuk yang selanjutnya ini hampir sama lah untuk bentuk nunnya. Bentuk ya ketemu nun juga. Kita gores dengan pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru. Ingat, jangan terburu-buru agar goresan yang kita dapat bisa maksimal, bisa halus, bisa rapi. Jadi jangan tergesa-gesa, harus sabar. Ke atas, ke bawah, lalu melengkung, lalu ke atas lagi dikit. Oke. Lalu menggantung di bawahnya. Huruf nun itu harus menggantung. Jangan lupa titiknya. Oke, kita ingat lagi untuk kaidahnya. Masih ingat ya? Ada berapa lebarnya? 3 titik. Kemudian atasnya ada celah 1 titik, di bawah ada celah 1 titik dan setengah titik. Oke, selanjutnya cara membuat huruf ya akhir. Bentuk ya akhir ini kita perhatikan, yang bentuk yang ketiga ini beda sendiri ya. Untuk sambungannya, kursiun, kursi. Membuat huruf kaf dari atas melengkung. Kemudian ra seperti biasa. Nah, bawahnya diarsir. Oke. Kemudian sin. Nah, ini ambil sinnya agak ke atas ya, karena ada ya, jadi ambilnya harus agak ke atas, jangan terlalu ke bawah, biar ada tempat untuk ya. Nah, sin. Nah, renggetnya itu 2 ya. Yang ketiga itu melengkung. Jadi melengkung itu udah termasuk sin, bukan lagi ya. Beda dengan ya tunggal. Jadi melengkungnya itu di atas itu termasuk dari huruf dari sin, bukan bentuk ya. Berbeda jika ya tunggal. Kemudian kita lihat kaidahnya, seperti ya tunggal itu ada 2 titik di situ. Kemudian di bawahnya ada 1 titik. Itu ada setengah titik. Oke, diperhatikan ya dengan baik. Selanjutnya lafadz Yahya. Lafadz Yahya itu bentuk alif bengkong. Tahu alif bengkong? Kalau bentuk alif bengkong itu berada di akhir, bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya. Yahya. Nah, itu bentuk ya awalnya jika bersambung dengan ha, maka dia melengkung di atas. Melengkung di atas huruf ha. Ya itu ada ya sama alif bengkong. Jadi ya-nya itu yang di tengah, bukan
itu bukan dari ya tunggal yang di atas itu termasuk bentuk dari ya tengah ketika ketemu ya akhir. Jadi ada 4 huruf di situ, ya, ha, ya, dan alif pingkong, bukan 3 ya. Kemudian musholla. Nah, ini ketika lam ketemu ya akhir, bentuknya bagaimana? Oke, mim lurus saja itu, lalu ditumpuk di atasnya shot. Ditumpuk aja. Masih ingat cara membuat shot tunggal? Bentuknya sama ya. Nah, kepala shot, jadi tinggal ditumpuk aja di atasnya. Kemudian ke atas, ke bawah. Nah, ada celah sedikit, ambil sedikit aja. Nah, itu bagian itu tipis saja. Kemudian melengkung. Sholla. Kaidahnya 2 titik, di bawah ada celah 1 titik dan setengah titik. Perhatikan. Nah, itu ada 2 macam bentuk untuk bagian sambungannya. Jadi sambungannya berbeda ketika menyambung huruf, disambung dengan huruf yang berbeda. Dan ingat, yang belakang harus lancip. Oke, sampai sini dulu ya tutorial dari Bu Zulfa mengenai cara membuat huruf ba, ta, sa, ya, dan nun yang berada di tengah maupun di akhir lafadz. Silakan dipraktekkan dalam buku latihannya masing-masing ya. Sekian dari Bu Zulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.